Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya, teman-teman semua mewakili 127 anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah lolos passing grade, kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka kepada Komisi 10 DPR RI. Pimpinan dan wakil dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, 2 minggu lalu kami didatangi oleh sejumlah teman-teman guru P3K untuk beraudiensi di Komisi A. Dan kami tentunya sebagai wakil rakyat tentunya menerima dengan baik soal aspirasi mereka. Intinya bahwa waktu itu mereka datang untuk meminta bantuan dukungan politik DPRD Kabupaten Manggarai dalam rangka berkaitan nasib mereka yang lulus passing grade tahun 2021. Satu hal yang mereka sampaikan minta dukungan politik dengan kami adalah di mana ada berita ataupun secara simulasi dari Menpan bahwa yang lulus passing grade 2021 akan ditempatkan di luar instansi. Nah itu ya yang menjadi keberatan mereka meminta bantuan kepada kami. Dan akhirnya waktu itu hasil... Saya potong. Ya. Di luar instansi, maksud di luar instansi di Kabupaten Manggarai. Di luar kabupaten. Di luar Kabupaten Manggarai. Di luar instansi pendidikan ya. Di luar Kabupaten Manggarai. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Kepala Dinas PPO. Secara garis besar kami sebagai lembaga DPRD Kabupaten Manggarai, wakil rakyat untuk menerima aspirasi itu dan memperjuangkan. Dan rekomendasi kami waktu itu bersama ketua dan anggota Komisi A sepakat DPR bersama pemerintah untuk sama-sama memperjuangkan persoalan ini. Salah satunya. Dan yang kedua, salah satunya diskusi kami di DPRD adalah untuk kita berkomunikasi dan berdiskusi di Komisi 10 sebagai kakak kami untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mungkin itu saja pengantar dari saya, Ibu Pimpinan. Nanti secara teknisnya akan disampaikan oleh Kadis PPO dan juga dari teman-teman anggota Komisi A ataupun dari Ibu Wakil. Mungkin dari Ibu Wakil dulu. Ya, saya berikan kesempatan dari Ibu Wakil, saya persilakan. Baik, selamat siang Ibu Pimpinan, Pak Hugo, selamat siang, dan Bapak, selamat siang Ibu, selamat siang. Saya ini tidak termasuk dalam Komisi A, karena saya koordinator Komisi B. Oh iya, ya Ibu ya. Tetapi karena ini merupakan tanggung jawab saya sebagai salah satu pimpinan DPRD, sehingga saya pun mengikuti kegiatan ini di Komisi 10 DPR RI. Yang pertama, saya mewakili lembaga DPRD, dan Pak Ketua juga sudah sampaikan, dan juga mewakili masyarakat Manggarai. Kami menyampaikan terima kasih banyak, karena kami boleh diterima di Komisi 10 hari ini. Karena kami berpikir Ibu selama ini agak sulit juga sih, kami masuk ke sini. Oh, iya. Ternyata sangat mudah, karena rumah ini juga kami berpikir, dan rumah kami juga. Ya. Jadi baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, kami didatangi oleh forum guru-guru yang lulus passing grade di tahun 2021 sebanyak 127 orang. Dan mereka mendapat informasi, Ibu Pimpinan, Pak Hugo, bahwa mereka akan ditempatkan di luar instansi daerah. Instansi yang dimaksud adalah Kabupaten Manggarai. Ada yang menurut informasi yang didapatkan oleh guru-guru yang lolos passing grade, ada yang mendapat tempat di Maluku, ada yang ditempatkan sampai di Pulau Buru, di seluruh Indonesia, tetapi memang daerah yang sangat jauh dari Manggarai. Ini merupakan hal yang betul-betul membuat mereka berpikir tidak nyaman. Karena memang pertama,
mereka sudah lama mengabdi di Kabupaten Manggarai, di dunia pendidikan di Kabupaten Manggarai. Yang kedua, mereka semua ini sudah menikah, sudah berkeluarga. Apakah karena ini mereka harus meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak-anak mereka? Itu juga menjadi beban bagi mereka. Dan saya berpikir bahwa siapapun pasti ini akan menjadi beban. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pimpinan Komisi 10, Pak Hugo, Bapak-bapak dan Ibu, terkait dengan kebutuhan guru di Kabupaten Manggarai. Kebutuhan guru masih sangat dibutuhkan untuk di dunia pendidikan di Kabupaten Manggarai. Karena itu menyikapi aspirasi dari forum guru yang lulus passing grade itu, kami inisiatif untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Komisi 10 DPR RI yang kami merasa bahwa punya kewenangan untuk menindaklanjuti ataupun memberi pertimbangan kepada Kemenpan RB ataupun kepada Kementerian Pendidikan terkait dengan nasib 127 orang anak-anak dan adik-adik kami yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Karena itu kami datang pada hari ini, kami ingin menyampaikan aspirasi mereka dan juga kami menyerahkan 127 anak ini kepada Komisi 10 DPR RI untuk dicarikan solusi ataupun seperti apa kebijakannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya, teman-teman semua mewakili 127 anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah lolos passing grade, kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka kepada Komisi 10 DPR RI. Itu saja dulu Ibu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Wakil. Nama Ibu Wakil siapa ya, Cik? Ibu Simprosa. Ibu Sipros. Dari Golkar, Bu. Ya. Dari maskernya sudah kelihatan ya. Ya, tolong kasih keluar maskernya Ibu Wakil. Mau kasih tahu aja bahwa ada Ibu dari Golkar ini hadir. Identitas di maskernya. Baik, terima kasih Bu Wakil. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Edi Rihi, Ketua Komisi A. Kalau Pak Edi ini pimpinan tidak asing lagi, orang dari Jakarta memang dia. Begitu Pileg 2019 kemarin langsung terjun dah. Ya, Suara terbanyak dari Satermesi. Terima kasih Pak Edi. Saya persilakan. Silakan. baik. Terima kasih banyak pimpinan yang saya hormati, Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota DPR RI, Komisi 10 yang hadir di tempat ini, yang saya hormati rekan-rekan Komisi A, Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Kadis juga yang hadir di tempat ini. Ibu Ketua, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih dan tentu puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kesempatan yang diberikan kami pada hari ini untuk bisa menyampaikan langsung kepada Ibu Pimpinan. Karena kami percaya bahwa dukungan politik sajalah yang bisa menyelesaikan soal ini. Ibu Ketua, Bapak Wakil, Komisi 10 yang saya hormati, saya langsung pada intinya saja bahwa ketika 127 orang ini lulus passing grade, adik-adik kami lulus passing grade, itu sukanya luar biasa, gembiranya sangat luar biasa, Bu. Tetapi ketika ditempatkan di luar wilayah Kabupaten Manggarai itu menjadi duka untuk mereka semua. Karena pertama, mereka semua sudah berkeluarga. Dan pada titik akhir dari perjuangan mereka, ketika akan tetap ditempatkan di luar wilayah Kabupaten Manggarai, maka hanya satu keputusan mereka untuk mereka tidak dan menolak itu. Sehingga kami berharap Ibu Ketua, Bapak-bapak Wakil yang ada di ruangan ini, kami minta Pak, tolong dibantu adik-adik ini Pak. Karena kalau tidak ada dukungan politik yang cukup, maka saya pastikan Pak, adik-adik ini tidak terpilih. Ibu Ketua, saya mau informasikan saja bahwa kebutuhan guru agama Katolik dan guru bahasa Inggris di sana masih sangat banyak. Dan data yang kami peroleh, Ibu, ya, kebutuhan untuk guru agama itu masih dibutuhkan 87 orang. Sedangkan guru bahasa Inggris masih kita membutuhkan 31 orang.
Di saat yang lain, Ibu Ketua, saya coba ambil satu contoh bahwa penempatan satu guru agama di SMP Negeri Padang Sul, Kabupaten Alor, itu tidak ada yang beragama Katolik. Mohon maaf, ini saya tidak sedang bicara tentang agama, Ibu. Tetapi saya mau menyatakan bahwa di sekolah itu semua beragama Muslim. Tetapi mirisnya bahwa adik-adik ini ditempatkan di sana. Saya hanya mau tanya, mereka buat apa di sana, Ibu? Jauh lebih baik ditempatkan di Manggarai yang memang masih membutuhkan itu. Yang kedua, bahwa pada saat mereka melakukan seleksi, ya, tujuan mereka hanya satu, penempatan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai. Sehingga saya mau menyampaikan satu saja, Bu, bahwa 127 orang ini meminta kepada Komisi 10, Ibu tolong bantu. Kami dari DPR juga bantu untuk menyuarakan ini. Tapi kami berharap ini ujung dari perjuangan kami sampai kepada Komisi 10 yang menerima kami dengan sangat baik. Saya berharap bahwa suara ini tolong disampaikan ke Kementerian Pendidikan supaya bahwa penempatan mereka itu dikembalikan di Kabupaten Manggarai, Bu. Satu saja hanya saya bilang, Bu, bahwa mereka sudah berkeluarga semua. Kalau masih bujangan boleh, Bu. Tetapi mereka sudah punya istri, mereka sudah punya anak, mereka sudah punya suami yang lain, mereka sudah punya usaha. Sehingga kalkulasinya ketika mereka harus ditempatkan di Pulau Buru atau di manapun yang di luar dari Kabupaten Manggarai, saya rasa juga tidak arif. Sehingga saya perlu sampaikan kepada Ibu bahwa data kebutuhan guru kami di Kabupaten Manggarai masih sangat banyak. Oleh karenanya jauh lebih arif untuk ditempatkan mereka kembali ke wilayah Kabupaten Manggarai, karena Kabupaten Manggarai masih membutuhkan begitu banyak guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu Ketua, Bapak-Bapak Wakil. Mohon maaf, Pak, kalau narasi saya ini agak kencang, ya begini sudah kami dari Nusa Tenggara Timur, Bapak. Kami seharus menyuarakan ini dengan kencang, tetapi tidak ada niat untuk buat seperti apa, tapi ya saya harus sampaikan memang apa adanya seperti ini, Ibu, sehingga data pun nanti kami sampaikan ke Ibu Pimpinan, bahwa yang kami sampaikan bukan hanya narasi tetapi data. Data yang kami sudah persiapkan secara baik sehingga ada data pembanding antara pemerintah dan kami, sehingga itu bisa dilihat. Mungkin itu saja, Ibu Pimpinan, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, Pak Ketua, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Edi selaku sebagai Ketua Komisi A. Mungkin masih ada? Ya, Pak Ferdi. Terima kasih Pak Ketua untuk kesempatan diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Ibu Latifah, yang saya hormati Pak Andreas, dan salah satu Ibu anggota komisi tadi, maaf namanya saya lupa tadi, Ibu Ledia. Ya, terima kasih. Pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih Ibu atas pertemuan kita pada siang hari ini. Kami merasa sangat senang dan berbangga juga bisa berada di ruangan Komisi 10, ruangan yang luar biasa ini. Kalau saya memang baru pertama kali juga ada dalam ruangan ini. Nama saya Ferdi. Terakhir, yang jelas bukan terakhir. Yang jelas bukan terakhir. Iya, terima kasih Ibu. Berharap ke depan 2024 bisa ketemu lagi. Jadi saya dari Partai Nasdem, Ibu. Terima kasih. Berkaitan dengan persoalan yang disampaikan tadi, Ibu, ya sebanyak 264 orang itu yang lulus passing grade. Itu outputnya. 264 yang lulus passing grade 2021. Nah, 137 orang itu ditempatkan di Manggarai. Sementara yang menjadi persoalan sekarang adalah sisanya 127 ditempatkan di luar Manggarai. Ini persoalan utamanya sebenarnya, Ibu. Namun sebelum persoalan ini ada persoalan lain juga yang disampaikan oleh para guru-guru itu, bahwa ada semacam diskriminasi bagi guru-guru honorer yang bekerja di sekolah swasta dibandingkan guru honorer yang bekerja di sekolah negeri, Bu. Ya. Pada seleksi tahap 1 tahun 2021 itu hanya yang boleh mengikuti itu hanya guru-guru di sekolah negeri. Saya berklarifikasi. Ya. Jadi yang dipindahkan keluar daerah itu yang dari swasta. Gabungan, Pak. Gabungan. Ya. Ada gabungan 127 orang itu. Ya. Persoalan pertama tadi itu ada diskriminasi baik guru-guru yang bekerja di sekolah swasta, bahwa pada seleksi tahap 1 mereka tidak disertakan di dalam
seleksi passing grade itu. Yang ikut hanya guru-guru negeri. Nah, mereka baru ikut di tahap seleksi tahap kedua. Nah, di tahap kedua selain guru swasta, guru honorer di sekolah swasta ikut disertakan juga guru honorer di sekolah negeri. Ya, ini menjadi persoalan saya kira. Kenapa ada diskriminasi? Ya, ini yang menjadi soalan Pak Hugo dan Ibu Latifah. Ada ketidakpuasan dari para guru-guru honorer di sekolah swasta. Kenapa kami dianaktirikan? Apa perbedaannya? Sementara tugas, pokok dan fungsi mereka itu sama, beban kerja juga sama. Ya, saya berharap hal ini mohon menjadi masukan dari Pak Hugo dan Ibu kepada kementerian supaya jangan lagi ada perlakuan yang berbeda ini terhadap guru-guru di sekolah swasta. Terus yang kedua tadi, kami memang seperti yang disampaikan oleh PD tadi mohon diperjuangkan untuk 127 orang itu agar memang kalau bisa mereka tetap ditempatkan di Manggarai. Itu pimpinan berkaitan dengan poin untuk masalah di Kementerian Pendidikan. Baik, terima kasih Pak Ferdi, Pak Kadis Dinas PPO. Yang Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Andreas, selamat siang, selamat bertemu kembali. Bapak Ketua DPR, Ibu Wakil Ketua DPR, Pak Ketua Komisi, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang saya hormati. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bertemu saat ini, dan apresiasi serta hormat yang tinggi Ibu Pimpinan DPR Komisi 10 berkenan menerima kami. Substansi kehadiran kami tadi sama, mengharapkan dukungan dari Komisi 10 agar 127 guru yang dinyatakan lolos passing grade ini dikembalikan ke daerah, dan secara teknis kami akan membackup dengan data terupdate, dan untuk itu dimohon bantuan Komisi 10 untuk mengarahkan Kementerian PAN dan RB untuk mengubah kembali atau membuka kembali aplikasi data dalam rangka update data. Yang berikut perlu kami sampaikan, posisi 127 orang yang dinyatakan ditempatkan di luar Kabupaten Manggarai, statusnya masih menunggu. Jadi berada dalam posisi antara diangkat atau tidak. Karena apa? Pada saat pemberkasan nanti, jadi mereka nanti Bapak Ibu sekalian mengurus berkasnya. Nah, untuk yang di luar daerah baik di Maluku, di Alor dan seterusnya, mereka harus mengurus pemberkasannya di mana lokasi mereka dinyatakan lolos passing grade. Tetapi kondisi itu juga bisa menjadi debatable nanti karena sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah kabupaten tujuannya. Jadi ini juga masih belum pasti sehingga mereka disebut status menunggu dan ini masih dalam kategori data simulasi. Nah, karena itu dengan segala hormat kami minta dukungan supaya mereka ini dikembalikan ke daerah kami masing-masing, dan jika itu yang terjadi, Pemda akan mengakomodir mereka tanpa ada lagi istilah simulasi dan masa menunggu. Jadi mungkin itu substansinya Bapak Ibu pimpinan Komisi 10, dan kami mendengar membaca berita di televisi, di media, tahun 2023 ini APBN untuk pendidikan ini besar sekali. Dengan hormat kami mohon, sama kekurangan-kekurangan kami di NTT sudah dipaparkan oleh Bapak Dewan tadi, dari aspek fisik banyak sekali kekurangan. Lalu kami menyampaikan hormat dan terima kasih kepada Komisi 10, khusus Bapak Andre, sudah membantu daerah kami di Kabupaten Manggarai melalui jalur aspirasi PIP. Sekiranya berkenan Ibu Pimpinan untuk bantuan fisik, pakai juga jalur aspirasi. Karena kalau pakai aplikasi DAK ini itu ruangnya sangat terbatas. Mohon maaf kalau ada penyampaian kami, diksi, narasi sejak hadiran kami tadi ada yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Kami kembalikan Pak Ketua.
Baik, terima kasih Pak Kadis. Dengan demikian suara dari kami, teman-teman DPRD maupun dari instansi teknis Dinas PPO, kiranya suara-suara kami adalah mewakili semua teman-teman untuk menyuarakan nasib dari guru P3K. Terima kasih Ibu Pimpinan, kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya terkesima ya dan sebenarnya kagum ya dengan teman-teman dari NTT ini, baik DPRD-nya maupun DPR RI-nya sangat gigih ya Teh Ledia ya, dan umumnya juga hebat-hebat nih yang mewakili NTT. Dari Golkar juga ada Kakak Melki Lakalena yang selalu memimpin di Komisi 9 dan juga yang lain-lain ya seperti beliau ini. Tadi kita semua sudah mendengarkan dan mencatat dengan cermat. Ini akan menjadi satu kesimpulan yang sangat lengkap karena teman-teman tenaga ahli juga mencatat semua yang disampaikan, baik itu yang terkait dengan khusus masalah pengangkatan guru P3K, karena kami juga memiliki panja ya, sedang membentuk panja, bahkan ada kemungkinan akan membuat pansus lintas komisi, mengingat bahwa masalah guru P3K ini melibatkan juga kementerian lain dan komisi lain, misalnya Kemenpan RB itu adalah di Komisi 2, seperti itu. Terus soal anggarannya mungkin nanti di Komisi 11 dan sebagainya untuk pemerintah daerah gitu kan. Dan saya terima kasih. Mungkin saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan gitu ya, mungkin terlebih dahulu karena Ibu Ledia ya tadi mau memang jam 1 sebenarnya kita ada agenda lain, kita beri kesempatan dulu Ibu Ledia dan setelah itu mungkin nanti teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Hatifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Hatifah, Pak Adrianus, Pak Andreas Hugo Pareira, Prof. Johar Arifin, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Terima kasih atas apa-apa yang disampaikan. Ini adalah keluhan dari berbagai daerah dan terutama kita juga merasa bahwa ini ada sebuah hal yang agak aneh gitu. Tadi makanya bisik-bisik terus sama Bang Andreas. Meskipun dapil saya bukan di NTT, adalah kita bantu-bantu NTT ya Bang ya. Jadi kalau kita lihat bahwa hal yang perlu dilakukan oleh kementerian justru adalah melakukan sinkronisasi data. Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu mengatakan ini PR buat Pak Kadis PPO. Data Dapodik di timur Indonesia itu persoalannya adalah banyak yang tidak valid. Mereka sebutnya begitu. NIK-nya, kelengkapan data-datanya. Bisa jadi data-data yang bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan, kumpulkan, bukan yang ada di Dapodik, karena Dapodik diinput oleh pihak sekolah. Karenanya memang perlu untuk terus-menerus mengingatkan para operator sekolah, pihak sekolah untuk memasukkan data yang benar. Kami mendapat laporan hampir 60% yang harusnya bisa disalurkan bantuan yang basisnya adalah Dapodik ke Indonesia, wilayah Indonesia bagian timur itu 60%-nya tidak bisa disalurkan karena data. Kan sayang. Bapak Ibu udah lihat perjuangannya Pak Andreas luar biasa. Tapi udah diusulkan. Ternyata begitu diverifikasi nggak bisa keluar. Yang udah sampai ke daerah itu belum seberapa Bapak Ibu. Harusnya bisa lebih. Bukan salah Pak Andreas, tapi karena tadi datanya tidak valid. Jadi memang PR besarnya adalah mencocokkan NIK dengan sistem di Kementerian Dalam Negeri. Karena itu pula yang dipakai untuk pendaftaran P3K. Itu pula yang nanti dipakai untuk menentukan apakah Manggarai kekurangan guru mata pelajaran apa. Jadi selain dari yang masalah ini kita sedang bicarakan karena sudah ada laporan juga ya dari beberapa daerah. Jawa Timur juga sudah melaporkan, kemudian sekarang Kabupaten Manggarai. Saya tidak bisa membayangkan, tadi saya tanya sama beliau, Manggarai sama Alor sama nggak sih? Maklum ya, saya bukan orang sana, jadi saya tanya dulu. Kata beliau, nggak jauh. Bagaimana mau ngurus ke sana? Pasti pakai ongkos.
terus belum tentu lagi pemerintah daerahnya punya kewenangan. Itu yang pertama, mohon bantuan juga. Bantu kami supaya kami bisa membantu Bapak Ibu. Yang kedua, yang juga agak beresiko itu adalah ketika kita tadi sudah memasukkan data Dapodik, sudah lengkap, tinggal kemudian memastikan Dukcapil terlibat. Dukcapil terlibat memastikan semuanya bisa bersambung. Dan juga berikutnya adalah DAU. Karena semua gaji P3K itu kan diserahkan ke DAU. Sementara pemerintah pusat tidak selalu memberikan informasi. Perlu ngobrol lebih dalam bersama kepala daerah bahwa DAU ini di dalamnya ada slot untuk membayarkan gaji P3K. Nah, tetapi keluhan dari daerah adalah kalau jumlah P3, katakanlah misalnya ada 100 guru P3K, seharusnya DAU yang biasa diterima plus ini. Tapi ternyata enggak, berkurang ya Pak ya. Jadi berkurang. Nah ini sebetulnya ketika kemudian transparan di pemerintahan daerah, DAU yang biasa diterima harusnya kalau udah ada 100 guru P3K yang sudah katakanlah lulus, sudah ditempatkan, sudah dapat formasi, itu tambahannya sekian, Bapak Ibu juga harusnya bisa melaporkan kepada pemerintah pusat ini kurang, gitu. Karena ada banyak daerah yang ternyata akhirnya terpaksa bisa disebut kekurangan gitu, karena ini kan udah kalau gaji harus selalu dibayarkan. Nah kami baru menemukan hal-hal semacam ini setelah kemudian banyak yang melapor. Karena itu kami juga perlu sehingga nanti ketika kita membuat pansus itu jadi lebih clear. Pak Andreas juga memperjuangkan Bapak Ibunya jadi lebih enak. Ternyata Kabupaten Manggarai justru DAU-nya bukannya menambah, malah jadi berkurang misal. Karena kan pasti untuk pembangunan Bapak Ibu juga perlu kan gitu. Nah, jadi ini bagian-bagian yang kita kerjasama dalam hal ini untuk memperbaiki kondisi sambil juga kita tetap memperjuangkan yang 127 ya tadi 127 orang ini mereka bisa mendapatkan hak yang benar dan bisa ditempatkan di Kabupaten Manggarai. Apalagi tadi Bapak sampaikan banyak yang sudah berkeluarga, jangan sampai nanti banyak layangan putus ya. Kemarin kan ributnya gara-gara layangan putus kan kita. Nah ada layangan putus lagi repot juga gitu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus senantiasa bisa berkomunikasi melalui Pak Andreas. Nanti kita bantu untuk mengupayakan ini bisa dirapikan dengan lebih baik lagi. Dan saya mohon maaf pamit karena ada rapat di fraksi. Terima kasih banyak, saya Ledia Hanifa dari fraksi PKS. Salam buat Pak Kamsudin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ledia. Ini luar biasa nih, Ibu Ledia ini orang Bandung. Kami sama-sama di Bandung. Tapi perhatiannya Indonesia. Jadi ini ya memang anggota DPR ya. Bukan di samping dapilnya, tapi memang harus melihat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Ibu Ledia. Mungkin Pak Johar atau Pak Adrianus. Terima kasih Pak Andreas. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pimpinan, Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang saya hormati, Kadis BPO, kemudian Pak Andreas dan Profesor Johar. Apa yang tadi disampaikan mengenai penempatan P3K di luar kabupaten asal ini sepertinya menjadi kebijakan yang tidak boleh dibiarkan dari Kementerian Pan-RB. Karena bukan hanya Manggarai yang mengalami, beberapa kabupaten di Jawa Timur juga mengalami masalah yang serupa, dan bahkan ada yang sampai mengembalikan SK-nya. Ya, jadi tindakan terakhir yang mereka lakukan adalah mengembalikan SK pengangkatannya sebagai P3K. Ya, karena memang sebenarnya P3K ini adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan, saya lupa pasalnya, tahun 2023 itu tidak ada lagi
istilah pegawai honorer ya. Yang ada hanya ASN, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai dengan perjanjian kerja ya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sebenarnya hari ini juga sudah dikritisi oleh Komisi 10, terutama dengan Menteri Pendidikan, supaya hal-hal yang seperti ini jangan sampai justru membuat kacau ya pendidikan Indonesia ini. Pendidikan di Indonesia ini sudah sangat kacau. Kita bagaimanapun upaya tetap saja berada di peringkat bawah ya, seperti misalnya literasi kita sampai dengan tahun 2021 tuh masih berada di kuadran terbawah. Ya. Tambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang semakin membuat kacau ini, bagi saya ini tidak boleh dibiarkan, dan kami di Komisi 10 juga selalu menyuarakan ini ya. Nah, kemudian memang pada tahap pertama itu, ini dari Pak Ferdi tadi ya, yang diprioritaskan itu memang sekolah-sekolah negeri. Ya, tapi kita juga tetap minta supaya sekolah swasta ini tetap diperhatikan juga, sehingga di tahap keduanya baru sekolah swasta ya diikut sertakan. Ya, memang ada tahapan-tahapannya ya. Nah, ini sampai tahap ketiga nantinya ini juga kan mereka yang sudah lulus passing grade atau yang tidak lulus passing grade ini akan ada proses lanjutan untuk memenuhi kuota 1 juta P3K yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tapi masalahnya adalah bukan semata-mata di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sendiri. Masalahnya justru ada di Kementerian Pan-RB, kemudian juga ada di Menteri Keuangan, dan di daerah. Ya, karena Komisi 10 berkaitan dengan P3 ini juga rapat dengar pendapat umum dengan beberapa bupati, beberapa gubernur, berkaitan dengan pembukaan formasi, berkaitan dengan penggajian ya, yang memang semua mengatakan bahwa jangankan mau APBD kami, DAU kami, jangankan mau nambah, tapi justru dikurangi melalui paket realokasi. Padahal Menteri Keuangan sudah menegaskan bahwa gaji P3K sudah diperhitungkan melalui dana alokasi umum. Nah, kata diperhitungkan ini yang nggak jelas gitu kan? Karena memang alokasinya di situ juga masih namanya umum, dan ini juga sifatnya earmark, artinya dana itu nggak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan lain selain dari gaji P3K. Ya, tetapi bukannya semakin jelas masalahnya, justru semakin tidak jelas, karena pemerintah daerah tetap bersikeras bahwa kami tidak mendapatkan penambahan apapun DAU kami, ya malah berkurang. Dan di mana itu gaji untuk para P3K ini di mana? Nah, itu masalah di pemerintah daerah dan masalah di Kementerian Keuangan. Sehingga tadi Ibu Hetifah mengatakan ini kami akan ada kemungkinan akan dibentuk pansus yang melibatkan lintas komisi, lintas kementerian ya, supaya ini betul-betul jelas. Karena kami sendiri di Komisi 10 membentuk panja untuk mengawal P3K ini, dan rekomendasi dari Komisi 10 ini tidak terlalu diperhatikan oleh terutama Kementerian Keuangan. Ya, karena alasannya tadi itu, alasan COVID ya, semua anggaran dipakai untuk penanganan COVID dan seterusnya
Ya, padahal kita sudah merekomendasikan. Awal-awal dari munculnya isu P3K ini, bahkan Komisi 10 minta mereka jangan dites, mereka langsung diangkat sebagai CPNS dan seterusnya. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya Komisi 10 juga ya namanya tawar-menawar begitu kan, ya kita mengalah juga, oke tes lah mereka kan. Yang sudah, tapi tolong prioritaskan yang 35 tahun ke atas, yang sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk mendaftar sebagai CPNS. Ya, tapi ya itulah namanya kita mengurus negara ini kadang-kadang karena banyak kepentingan juga ini. Tapi kami di Komisi 10 memang tetap memperjuangkan ini supaya masalah-masalah seperti ini bisa tidak justru menambah rumitnya penanganan pendidikan di Indonesia ini. Saya kira memang mereka hanya melihat di atas kertas berdasarkan undang-undang ASN itu, ya. Nah, padahal menurut saya tidak harus seperti itu, karena yang kita urus ini manusia, bukan yang lain-lain kan. Harus mempertimbangkan banyak faktor. Ini yang nanti akan kami suarakan juga. Lalu berikutnya soal kewenangan, ya. Tadi disampaikan juga memang ini menimbulkan kesulitan. Saya 2 periode Bupati di Landak, Kalimantan Barat, juga mengalami hal ini. Dari kewenangan dari Undang-Undang Nomor 32, di mana kewenangan pendidikan dasar dan menengah ini ada di kabupaten, ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangannya berubah. Jadi kabupaten hanya menangani pendidikan dasar, pendidikan menengahnya ada di provinsi, dan ini kesulitan yang luar biasa ketika ada peralihan ini. Ya, sehingga saya pergi menghadap ke Pak Rias Rasyid. Saya bilang ini tidak benar ini Pak. Bapak yang bikin naskah akademik undang-undang ini, kok kewenangan tentang pendidikan ini seolah-olah dipotong-potong, dicincang-cincang. Tidak bisa begini. Mengurus pendidikan ini kan harus secara utuh, holistik, kewenangannya harus ada, harus terfokus lah. Kabupaten selama ini sudah bangun infrastruktur, bahkan saya sudah kirim calon-calon guru itu untuk SMA, SMK, ya, dari dana APBD. Nah sekarang mau dikemanakan mereka? Lalu bagaimana tentang alih bangunan-bangunan yang ada dan seterusnya? Nah mungkin mudah-mudahan ini dalam undang-undang Sisdiknas yang sekarang ini juga rame, ini nanti bisa disinkronisasi, ya. Lalu selanjutnya masalah pariwisata, memang Labuan Bajo itu termasuk super prioritas yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah hanya diharapkan nanti ada multiplier effect bagi Kabupaten Manggarai, khususnya yang sebagai kabupaten penyangga. Ya, nah diharapkan seperti layang-layang, jadi kalau layang-layangnya naik, talinya juga naik, penyangganya juga naik, begitu. Kita harapkan begitu. Nah, saya percaya Bapak Andreas ini bisa mengawal ini, teman saya juga Profesor Johar juga bisa mengawal ini sama-sama di Komisi 10. Mungkin itu saja Pak Andreas, kami kembalikan. Terima kasih Pak Adrianus. Ini kalau Pak Adrianus yang bicara ini jadi teringat Bupati bicara sama DPRD-nya. Lalu 2 periode jadi Bupati Landak, jadi bau-bau bupatinya masih sangat kental.
Baik, terima kasih Pak Adrianus, luar biasa. Ini lihat teman-teman ya tidak dari NTT tapi mereka punya punya concern terhadap masalah ya kita di NTT khususnya di Flores gitu. Guru-guru SD di Landak itu Oh iya betul. banyak sekali dari Flores ya, dari NTT. Dari Manggarai malah. Dari Manggarai, dari mana? Pokoknya dari NTT lah. Terima kasih. Silakan Pak Johar. Terima kasih Pak Andreas, Pak Sidot, seluruh tamu-tamu berbahagia. Ya. Terima kasih tadi kami terlambat karena ada salat Jumat. Ya, kita tadi sudah dengar sebagian, karena saya tidak dari awal, tapi saya dapat intinya masalah ya tentang P3K ini. Jadi bukan hanya di Manggarai, seluruh Indonesia jadi rusuh, rusuh, kacau balau, rusak tatanan dibuat oleh pemerintah melalui Mendikbud. Jadi dalam persiapan kita yang lalu, sebelum kita menyampaikan ini tes untuk penjaringan, tidak ada masalah apapun, semuanya sudah kita tata bagus. Ya, guru-guru yang sudah P3K ini sudah mengabdi di atas 5 tahun, itu otomatis akan jadi tidak lagi dites ininya lagi. Hanya ikut saja karena syarat dalam undang-undang setiap menjadi PNS atau PNS itu harus tes. Jadi tes itu hanya mengikuti persyaratan, itu disepakati. Tapi dalam perjalanannya macam-macam yang dimasukkan sehingga merusak tatanan itu sendiri. Dan yang sedihnya lagi yang lulus dari umumnya banyak dari swasta karena swasta yang bermasalah guru-guru sedikit sekali. Lulus ditempatkan bukan di tempat asal. Ini yang merusak. Ditempatkan di sekolah negeri dan guru yang ada honorer negeri itu otomatis keluar. Sedangkan di swasta kekurangan guru. Jadi yang membuat rusak tatanan ini ya Kementerian Pendidikan sendiri. Kita maunya lurus saja dari awal, tidak ada masalah ini. Bikin masalah. Nah kemudian, dana yang harus diturunkan untuk gaji, dititipkan melalui itu. Ya daerah, ini aja kami kurang, apalagi untuk beban ini. Oh dibuatlah jalur khusus, ya bicarakan dengan Menpan, bicarakan dengan Menteri Keuangan. Nah kita bicara dengan ketiga menteri, disiapkan 1 juta jatah untuk guru P3, 1 juta. Dananya siap dari Menteri Keuangan. Tapi kenyataan semua bohong badan. Menterinya pada bohong badan. Ya inilah yang bikin rusaknya tatanan saya katakan tadi, pendidikan ini ya karena pemerintah sendiri. Dan kami tidak diam, kami buat panja. Panjanya akan jalan terus, akan menuntut terus. Masalah-masalah kita kumpul. Jadi keluhan Bapak ini memang luar biasa. Ini keluhan seluruh tanah air seperti ini. Tapi Bapak yang berani datang kemari ya tambah bagus, memperkuat kami untuk memperjuangkan. Ya memperjuangkan. Yang pertama. Yang kedua tentang pembangunan, tadi disampaikan perlu perhatian dari pemerintah pusat, pembangunan, wisata, ada ini, ada macam-macam. Nah, ini perlu ada konsep. Ya. Konsep bagaimana membangun Manggarai, wisatanya dan apa segala infrastrukturnya. Satu lengkap ada proposal. Nah, jika ini siap, maka perlu ada IP tinggi pada petinggi kita, ilmu pendekatan. IP yang tinggi dari pejabat, dari anggota DPRD, melalui orang-orang NTT yang ada di Jakarta, ilmu pendekatannya. Dekati siapa yang berkuasa sekarang ini. Papua menikmati itu sekarang. Papua menikmati pendekatan itu sehingga Presiden ya sambil berulang-ulang menyatakan kemarin dikatakan Papua sebagai negeri apa? Ada diumumkan daerah lain kami juga ada, tapi Papua sudah mendapatkan otomatis APBN ada untuk mereka di situ. Nah NTT seperti itu juga buat konsep segala macam, betul-betul nanti ahlinya menyiapkan itu. Ya melalui petinggi orang NTT di sini bertemu dengan petinggi-petinggi kita yang berpengaruh di sekitar RI 1, nah ini dimasukkan. Ya sehingga nanti betul-betul kita mendapatkan kue itu. Ya jadi saya yakin ini mampu, apalagi rakyat NTT sangat setia kepada NKRI ya.
sangat setia. Ya, waktu gunjang ganjing tentang Timor Leste, Timur mau pisah, orang itu mau makan apa itu orang apa tim itu ya untuk apa saja disubsidi. Ya memang saya ke sana sebelum mereka pisah dan sudah mereka pisah. Kalau pribadi mengatakan menyesal. Ya, kalau uangnya dolar mahal-mahal, koran aja satu koran tuh 60 sen dolar Amerika. Kehidupan semakin, maka mereka banyak datang ke nyebrang ke NTT untuk belanja, untuk apa, karena semua kita menikmati murah. Dan dikatakan pula ini wisata kan. Pak protes kepada Menteri Pariwisata, ini bukan wisata, mereka mau belanja, mau kemari, nyebrang. Jangan dihitung itu wisata, mereka pulang hari. Ya benar, Pak Andreas. Jadi itu saran kita ya sama-sama kita bangun ya dengan konsep ya saya ditakdirkan sarjana saya, doktor saya perencanaan pembangunan, jadi boleh nanti sama-sama kita bantu ya, daerah saya bantu sekarang banyak sampai menteri berulang-ulang datang lihat potensi, mereka tidak lihat potensi itu tapi kita buka ini mereka melihat peluang itu ada. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Pak Johar, Pak Adrianus. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, sudah direspon oleh ya dari Bu Hetiva, Bu Lydia, Pak Adrianus, Pak Johar. Nah, mengenai guru yang lulus, guru-guru honor yang lulus passing grade tahun 2021 ini memang saya sudah beberapa hari yang lalu saya sudah dengar dari Pak Kaliktus Andi. Ini dia SPD, dia ketua guru honor di sana dengan Pak Alfons Rahmat. Mereka dua komunikasi dengan saya, dengan kirim bahannya cukup lengkap. Jadi memang ada data-data yang sudah ada, saya sudah punya. Jadi nanti ini jadi bahan. Dan terima kasih sekali teman-teman datang untuk memperkuat informasi ini, dan nanti kami tadi saya sudah bicara sana Ibu Hetiva dengan teman-teman juga, kita sepakat bahwa ini akan menjadi salah satu contoh kasus yang berkaitan, yang real, yang berkaitan dengan ya kesimpang siuran yang berkaitan dengan lulusan yang formasinya terus kemudian yang pindah atau yang akan ditempatkan di luar wilayah. Ini banyak, ini memang bukan hanya dari Manggarai tapi juga dari daerah-daerah yang lain juga kami mendapat laporan seperti ini gitu. Yang diinformasikan lewat teman-teman di Komisi 10, yang daerah-daerah pemilihan juga seperti itu, tapi yang DPRD-nya datang mewakili para guru ini baru teman-teman dari Manggarai. Jadi terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman memperkuat laporan yang sudah kami peroleh dari daerah. Saya kira mengenai guru jumlahnya ini, karena di sini saya dapat informasi jumlahnya malah lebih banyak ini sebenarnya. Malah lebih banyak dari 127 orang ini. Bahkan ada 200 sekian, dan yang masih nasibnya masih terkatung-katung ini 153 kalau tidak salah di sini. Tapi semua data ini ada dengan nama dan tanda tangan lengkap. Jadi nanti ini akan kami lampirkan di dalam Pak Adrianus masih ada yang tambahan sedikit mengenai penempatan guru agama Katolik tadi yang ditempatkan di sekolah-sekolah Islam. Itu tingkatan satuan pendidikan apa Pak? SD sampai SD. Nah SD ini kan mestinya kewenangan bupati kan penempatan itu. Tapi ini maksud saya pengangkatannya oleh Kementerian Agama atau melalui formasi yang diusulkan oleh Pemda. Karena kalau formasi yang diusulkan oleh Pemda, mestinya kan kewenangan penempatannya itu juga ada di Pemda. Kecuali formasi yang dari Kementerian Agama itu yang sering nggak pas gitu. Terima kasih Pak. Oh ya, izin langsung klarifikasi Bapak. Ini terkait guru agama yang diangkat melalui jalur P3K tadi. Ya, makasih Pak.
Baik, makasih. Ini juga menjadi catatan bagi kami nanti. Terima kasih. Satu hal lagi tadi yang Ibu Lydia sampaikan, yang saya kira penting juga, kebetulan ada Pak Kepala Dinas di sini. Jadi memang ini sudah sering saya bicara di rapat ini. Karena saya mengambil contoh kasus kita di dapil di NTT pada umumnya lah. Tapi di tempat-tempat lain saya kira di Pak Adrianus punya juga kasus yang sama. Yaitu Dapodik itu banyak tidak validnya. Dan ini dampaknya banyak. Dampaknya banyak. Sekarang kan saya baru banyak urusan dengan KIP kuliah ini kan. Banyak anak-anak yang mau masuk ke kita kasih KIP kuliah untuk perguruan tinggi, tapi NESN-nya salah. Dan mereka ketika mereka kembali ke sekolah, kadang-kadang sekolah tidak mau tahu lagi gitu. Tidak mau repot-repot lagi gitu. NESN nomor induk siswa nasional yang ada di Dapodik. Jadi nanti tolong Pak Kadis, ini ya saya sudah usulkan juga berkali-kali karena ketika kami dalam pembahasan anggaran ini tidak ada sama sekali perhatian yang berkaitan dengan nomenklatur perhatian berkait untuk operator sekolah atau secara nasional untuk tendik operator sekolah. Kenapa? Tapi operator sekolah ini kuncinya gitu, kunci yang menghubungkan antara sekolah dengan data pusat di pendidikan di Kemdikbud. Kita punya teknologi tinggi-tinggi, tapi kalau yang menginput tidak benar, percuma. Artinya bukan percuma, tapi banyak hal yang akan tidak tepat gitu. Memang kami sudah bicara di sini, tapi sebelum di sini berubah, kalau teman-teman di daerah bisa memberikan bantuan DPRD dukung, dinas melaksanakan. Ada beberapa daerah, misalnya Bupati di Sikam, dia inisiatif untuk dengan dinasnya, perintahkan dinasnya untuk melakukan capacity building untuk para operator, mungkin kasih tambahan dana sedikit untuk para operator sekolah. Gitu. Nah itu karena ini juga berkaitan dengan tadi Pak Kadis bilang soal DAK pendidikan. DAK pendidikan itu kan juga dari operator, dari Dapodik Pak. Kalau tidak di Dapodik tidak diisi dengan benar dengan survei yang dilakukan oleh PUPR tiap tahun. Ya susah nanti kita pas orang cek bahwa kita mau mengusulkan DAK tidak masuk di aplikasi Krisna di Bappenas itu ditolak. Kan mekanismenya seperti itu sekarang gitu. Tidak bisa nanti datang Pak misalnya anggota DPR datang ke daerah ini titip proposal. Zaman itu udah lewat gitu. Masukin dulu ke Krisna dengan Dapodik yang benar tadi, nanti kasih kopinya ke kami. Nanti kita ngomong di sini. Itu kan polanya seperti itu, udah berkali-kali kita ngomong. Jadi ya, tahun ini tidak ada yang mengusulkan itu dari NTT gitu. Saya kira sayang sekali, nggak tahu apa mungkin sudah langsung ke sana gitu. Tapi kalau ada ya masih ada waktu untuk kita bicara. Jadi itu mekanisme dan prosedur yang berkaitan dengan pengusulan-pengusulan itu. Gitu. Nah, saya izin untuk membacakan ya seperti biasanya di Komisi 10 di DPR RI ini kami selalu menyampaikan laporan singkat rapat dengar pendapat baik dengan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat. Tidak ditayangkan. Baik, rapat dengar pendapat umum Komisi 10 DPR RI dibuka pada pukul 12:10 waktu Indonesia Barat oleh Dr. Hetifah Saifuddin MPP, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dilanjutkan oleh Andreas Parera, anggota Komisi 10, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar ketua rapat, dilanjutkan pemaparan dari Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Thomas Edison Rimone SH, serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi 10 DPR RI. Kesimpulan pertama, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi kunjungan DPRD Kabupaten Manggarai dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait P3K dan lain-lain di Kabupaten Manggarai. Kedua,
DPRD Kabupaten Manggarai memberikan apresiasi kepada Komisi 10 DPR RI yang telah menerima kehadiran DPRD Kabupaten Manggarai dan menyampaikan masukan dan usulan diantaranya sebagai berikut. A. Mengingat Kabupaten Manggarai masih kekurangan guru dan berdasarkan aspirasi forum guru yang telah lulus passing grade sebanyak, nah jumlah ini nanti kita cek lagi ya. Di sini dari masukan tadi sebanyak 120 guru P3K. Untuk itu perlu dukungan dari Komisi 10 DPR RI agar dapat ditempatkan di Kabupaten Manggarai. Sepakat ya rumusan ini ya. Agar dapat tetap ditempatkan di Kabupaten Manggarai. B. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Manggarai perlu bantuan peminjaman modal dan pemasaran serta dukungan infrastruktur destinasi pariwisata. C. Untuk meningkatkan literasi perlu dukungan penguatan bangunan perpustakaan daerah, sebenarnya lebih tepat langsung aja. Penguatan perpustakaan melalui pembangunan perpustakaan daerah. 3. Atas masukan dan usulan yang disampaikan DPRD Kabupaten Manggarai, Komisi 10 DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut. A. Komisi 10 DPR RI mendorong terbentuknya Pansus DPR RI terkait P3K. Memang kami sudah ada rencana untuk ini. B. Komisi 10 DPR RI mendorong sinkronisasi data Dapodik dan Dukcapil di daerah untuk mempermudah pemerintah pusat dalam penempatan 127 guru P3K agar dapat ditempatkan di Kabupaten Manggarai. C. Komisi 10 DPR RI mendorong penguatan perpustakaan dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai. Kalau Manggarai Timur pun tahun ini, Manggarai punya tahun depan nanti ya. D. Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan infrastruktur destinasi pariwisata di NTT. Keempat, Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan yang disampaikan DPRD Kabupaten Manggarai kepada pemerintah khususnya Kemendikbudristek RI agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Saya kira itulah poin-poin dari pertemuan dari rapat kita pada hari ini. Sebelum tutup Pak Yas, saya mau klarifikasi sedikit. Mohon maaf juga Pak Edi, ya mungkin ada rezekinya nanti 2024 Pak Edi jadi ketua DPRD. Jadi dari awal tadi kesimpulan itu dikoreksi lagi bahwa ketua yang pimpin rapat ini adalah saya Matias Masir, bukan salah nama. Salah nama. Penting ini penting. Jadi ketua DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir. Oh, sedangkan Komisi A Pak Edi adalah ketua Komisi A. Ketua Komisi A. Jadi ya. Ketua DPRD-nya tolong dikoreksi. Matias Masir. Masir. R. Terakhir. Hadir tidak? Oh tidak ya Pak Matias. Saya sendiri. Saya. Oh di sini namanya tidak ada Pak. Di daftar tidak ada. Oh. Tapi ada absen tadi. Tapi nanti kita diperbaiki ya. Ya. Ketua dipimpin langsung oleh Ketua DPRD-nya Kabupaten Manggarai. Matias Masir. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pak Hugo, mungkin ada tambahan sedikit dari saya mungkin, Pak Hugo. Ya, karena pada tahun ini berkaitan dengan guru-guru yang lolos passing grade terkait dengan formasi. Pada tahun 2021 itu tidak dibuka formasi berkaitan dengan guru agama Katolik. Karena itu 2021.
Oke, ya guru itu sudah panjang kita diskusi di sini karena ini memang wilayah dari Kementerian Agama kan guru. Tapi kalau guru agama yang bekerja yang mengajar di sekolah negeri mereka ikut. Tapi guru agama yang dari sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama swasta, itu yang tidak. Ya, kalau guru swasta terbuka juga. Gitu. Ya. Mereka ikut juga gitu. Yang di periode kedua tapi kalau ada ini dari daerah yang mengusulkan itu gitu formasinya. Iya Pak Ugo, itu yang kita mau rekomendasikan tadi. Meminta untuk direkomendasikan sehingga Kemenpan RB membuka formasinya di tahun 2023 untuk guru agama Katolik. Baik, silakan. Itu saja Pak Ugo. Terima kasih banyak. Terima kasih. Izin Ibu, formasi guru-guru P3 ini diusulkan oleh Bupati. Jadi Menpan kemudian juga kementerian itu merespon itu tergantung dari usulan Bupati. Sehingga dinas dalam hal ini harus bisa menginventarisir dan punya, itulah tadi itu pentingnya Dapodik. Supaya ketika formasi itu diusulkan dan memang itu diperlukan, Menpan RB itu sudah bisa melihat bahwa ini betul diperlukan, berapa kebutuhan dana, saya ulangi, berapa kebutuhan guru agama Katolik, itu berdasarkan Dapodiknya. Ya, jadi memang Dapodik ini penting. Ya, makasih Ibu. Bisa juga dimasukkan dalam kesimpulan kita hari ini bahwa memang pertama data Dapodik itu perlu diperbaiki, kedua usulan formasi ini bisa diakomodir oleh kementerian. Makasih. Baik, itu betul apa yang disampaikan Pak Adrianus tadi. Jadi teman-teman di daerah juga perhatikan, tolong BKD dan dinas pendidik PPO kalau di Kabupaten Manggarai, itu perhatikan Dapodiknya dan terutama yang berkaitan dengan formasi itu BKD-nya yang harus menginventarisir itu, gitu. Badan Kepegawaian Daerah ini. Yang terjadi kan banyak BKD tidak terlalu peduli juga dengan itu, terutama yang honor. Jadi saya kira demikianlah Bapak, Ibu, teman-teman Pak Adrianus dan Pak Johar, terima kasih banyak atas nama orang Flores nih. Terima kasih banyak. Ini karena ada Pak Johar dan Pak Adrianus yang mengikuti dan teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu meninggalkan acara ini. Kita juga berterima kasih karena mereka memberikan perhatian dan apresiasi terhadap kehadiran teman-teman, juga teman-teman staf Komisi 10 yang juga ikut hadir setia untuk menginventarisir semua pembicaraan kita. Demikianlah, selamat jalan, sampai ketemu lagi nanti di Manggarai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, selamat siang.